Kami menemukan sepatu itu tergantung di dahan rendah, masih terikat rapi, basah oleh embun pagi. Sepatu milik Aldi yang semalam izin buang air dan tidak kembali. Anehnya, tidak ada bekas langkah menuju pohon itu. Tanah di sekitarnya mulus, seolah diinjak lalu diratakan kembali. Saat aku menatap lebih lama, tali sepatu bergerak pelan, seperti ditarik dari atas. Angin tidak bertiup. Dari balik kabut, terdengar suara Aldi memanggil kami dengan nada kesal. "Kok ditinggal?" Suaranya terlalu dekat untuk orang yang hilang. Pemandu langsung mematikan senter dan menyuruh kami menunduk. "Jangan cari," bisiknya. "Yang tertinggal suka ditemukan." Malam sebelumnya, Aldi tertawa paling keras di sekitar api unggun. Ia tidak percaya cerita larangan, menganggap gunung hanya tanah dan batu. Saat ia pergi, pemandu sempat melarang. Tapi Aldi sudah berjalan menjauh sambil melambaikan tangan. 10 menit berlalu tanpa suara. 20 menit, hutan menjadi terlalu sunyi. Kami memanggilnya pelan, lalu keras, tanpa jawaban. Pemandu akhirnya berkata dingin, "Kalau dipanggil balik, jangan jawab." Kami tidak mengerti maksudnya sampai malam itu, ketika dari arah semak terdengar suara Aldi tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Bergantian tanpa jeda, seperti pita rusak yang diputar paksa. Sekitar pukul 3 pagi, tenda kami diguncang dari luar. Ada bayangan berdiri tepat di depan pintu. Tinggi dan kurus, kepalanya menunduk. "Buka!" Suara Aldi terdengar serak. Aku bisa melihat kakinya, tapi arahnya terbalik, tumit menghadap depan. Pemandu menahan pintu dengan seluruh tenaga sambil membaca doa. Dari luar terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk kain tenda. Bayangan itu merunduk lebih rendah, dan kami mencium bau busuk, campuran tanah basah dan darah lama. "Aku kedinginan," katanya lembut. Saat itu aku sadar, suara yang kami dengar tidak keluar dari mulutnya, tapi dari segala arah sekaligus. Pagi datang tanpa Aldi. Tidak ada jejak, tidak ada tanda pencarian. Pemandu melarang kami menyebut namanya lagi. Ia berkata, di gunung ini, menyebut nama adalah mengundang. Yang tertinggal akan terus mencari pengganti agar bisa pergi. Ia tidak marah, tidak dendam, hanya lapar akan posisi. Pelajaran paling kejam dari pendakian ini sederhana. Patuhi batas, bahkan saat lelah dan merasa aman. Alam tidak butuh pembuktian keberanian. Satu langkah melawan aturan bisa membuatmu tinggal selamanya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai panggilan yang menunggu dijawab oleh orang berikutnya. Jika kamu mendaki dan ada teman yang tertinggal, ingat satu hal. Jangan memanggil namanya sembarangan. Jangan mencari sendirian. Bagikan cerita ini agar pendaki lain tahu. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Tulis di komentar jika kamu pernah mendengar suara teman yang seharusnya sudah jauh atau tidak ada. Cerita-cerita seperti ini hidup karena banyak yang memilih diam. Subscribe tanpa jejak, karena beberapa orang tidak benar-benar pulang dari gunung. Mereka hanya berubah menjadi suara, bayangan, dan penunggu sunyi yang menunggu kesalahan kecil berikutnya untuk kembali diajak berjalan turun bersama manusia lain.